Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita misteri kali ini tentang seorang ibu. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Setiap malam Jumat Kliwon, ibuku selalu memasak makanan yang sama, yang membuat rumah menjadi mencekam. Setiap ritual itu dilakukan. Bulu kuduk meremang, rasa takut semakin merajai jika ibu sudah meletakkan sesajen itu di dekat kamarku. Kebetulan posisi kamarku berdekatan dengan dapur, sehingga ketika ibu meletakkan sesajen itu di sudut meja makan, maka otomatis akan bersebelahan dengan pojok sisi kamarku. Ada saja peristiwa yang terjadi yang menurutku tidak akan membuat orang lain percaya jika aku bercerita. Bu, bisakah jika ritual itu ditinggalkan? Tanyaku pada ibu yang sedang memasak di dapur. Kamu mau lihat ibu mati? Sudah, tak usah ikut campur urusan orang tua Sekar. Seru ibuku sedikit gusar, karena aku selalu menanyakan hal yang sama setiap ibu akan melakukan ritual itu. Aku berlalu meninggalkan ibu yang masih sibuk menyiapkan sesajen untuk leluhurnya tersebut. Sebenarnya ibu tidak pernah sekalipun menceritakan hal tersebut. Almarhumah nenekkulah yang menceritakan hal yang membuat ibu melakukannya. Meski tidak terlalu detail, karena saat itu aku masih usia SD, sewaktu nenek menceritakannya pada kakakku. Pada saat itu aku hanya mendengarkan, karena aku belum terlalu paham. Tapi ketika aku sudah usia remaja, aku mulai sedikit demi sedikit memahaminya. Karena di sekitarku ternyata juga ada orang-orang seperti ibuku, yang memang meneruskan mengamalkan kebiasaan sesepuhnya. Suatu ketika saat aku belum lahir, bapakku pernah bercerita bahwa ibu pernah mengalami sakit yang lama. Sakitnya bukan sakit biasa. Dibawa ke dokter pun tidak bisa. Dokter tak dapat mendiagnosa, karena itu bukan sebuah penyakit. Kemudian bapak membawa ibu ke orang pintar yang berada di kampungku. Sejak dari situlah ibu mulai melakukan ritual sesajen itu. Ajaib, setelah ibu melakukan ritual itu dengan rutin setiap malam Jumat Kliwon, ibu langsung sembuh dari sakitnya. Ibu tidak pernah lagi mengalami sakit itu. Penjelasan orang pintar tersebut sama persis dengan yang diceritakan oleh almarhum nenekku saat itu tentang apa yang terjadi pada ibuku. Terdengar bunyi di tengah malam ketika Jumat Kliwon di dapur rumahku. Saat ditengok tidak ada satupun benda yang jatuh yang bisa menimbulkan bunyi tersebut. Aku tidak pernah bisa tidur nyenyak di malam di saat ibu meletakkan sesajen tersebut. Aku selalu melalui Jumat Kliwon dengan bermimpi buruk yang membuatku takut untuk memejamkan mata. Mimpiku pun selalu sama, tetapi tidak bisa diuraikan dengan kata-kata. Mimpinya sangat aneh. Mimpinya membuat aku bangun dengan keringat dan jantung berdetak cepat. Ingin segera cepat-cepat pagi saja rasanya jika malam ritual sesajen itu tiba. Bau aroma bunga melati dan kemenyan pun selalu menyertai, membuat suasana menjadi tambah angker. Aku selalu menahan untuk buang air kecil sampai pagi. Aku takut ke toilet karena melewati meja makan yang ada sesajennya pada malam itu. Tak jarang aku pipis di celana karena tidak bisa menahannya. Terlebih saat ada bunyi suara orang mengetuk-ngetuk pintu kamarku dengan kerasnya. Kutanya siapa yang ada di balik pintu, tetapi tidak ada yang menyaut. Keesokan harinya aku tengok sesajen itu masih ada di atas meja utuh. Hanya kopi hitam pekat itu saja yang sedikit berkurang isinya, hampir separuh isi gelasnya. Tidak mungkin bapak yang meminumnya, karena ibuku akan marah besar jika ada yang menyantap sesajen itu. Sesajen itu isinya kopi hitam pahit pekat
alpukat tanpa gula, telur ayam kampung yang dimasak setengah matang, nasi ketan lengkap dengan kelapa parut campur gula merah, dan bubur merah serta bubur putih. Tidak lupa sebatang rokok juga ada. Bu, kenapa rokoknya tidak sekalian dikasih korek juga? Tanyaku kepada ibu sambil tertawa terkekeh karena merasa geli dengan isi sesajen tersebut. Hus, kamu ini pamahli bicara seperti itu sama saja mengolok-olok leluhur kita. Ibu tidak mau kalau sampai dia marah sama kamu. Saut ibu setengah marah. Lalu ku ceritakan apa yang ku alami tadi malam. Tapi tak seorang pun yang mempercayainya, termasuk ibuku. Entah apakah ibu pura-pura tidak tahu atau tidak mau membahasnya. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa makhluk halus itu minta makan dengan ibuku. Padahal kami bukan termasuk orang yang kaya. Apa timbal balik yang dia berikan selama ini setelah ibuku rutin memberikannya makan? Dan mengapa dia terus mengganggu aku? Ya, hanya aku yang dihantui saat malam ritual sesajen itu berlangsung. Sedangkan penghuni rumah ini selain aku, tidak ada yang merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata tersebut. Aku gadis berusia 17 tahun saat aku mulai mengalami peristiwa aneh ketika ritual sesajen tersebut. Aku memiliki seorang kakak perempuan. Kami hanya 2 bersaudara. Kakakku bernama Halimah, sudah menikah dan tinggal terpisah dengan kami. Sehingga di rumah hanya ada aku, bapak, dan ibu. Pernah aku ceritakan juga apa yang ku alami setiap malam Jumat Kliwon pada kakakku. Dia sama halnya seperti bapak dan ibu yang tidak mempercayai apa yang ku alami. Katanya aku hanya bermimpi. Mungkinkah itu hanya sekedar mimpi? Tapi tidak. Aku terbangun, bahkan aku tidak tidur semalaman jika malam itu tiba. Sebenarnya aku memiliki 3 orang kakak, tetapi yang berhasil bertahan hidup hanya 1. Bahkan aku pun sempat hampir mati sewaktu masih kecil. Kedua orang kakakku yang meninggal belum sempat aku temui karena saat itu aku belum lahir. Kedua kakakku yang meninggal memiliki gejala sakit yang sama. Gejalanya yang tidak bisa disembuhkan dengan obat ataupun pertolongan dokter. Sakit yang dialami ketika masih kecil seusia 2 tahun. Sakitnya sekitar seminggu, kemudian meninggal. Suhu tubuh yang tiba-tiba panas, kejang-kejang, bola mata terbalik ke atas, membuat ibu panik. Tapi tidak bisa berbuat banyak, selain dibacakan surat Yasin dan ayat-ayat Al-Quran. Tapi tidak membuatnya tenang. Diberikan obat pun tidak mempan. Aku percaya bahwa hidup dan mati sudah digariskan Tuhan sejak manusia dalam kandungan. Tapi kejadian itu terus berulang. Semua anak ibuku mengalaminya, termasuk aku. Ketika usiaku 2 tahun pula, aku pun sama mengalaminya. Sakit yang tidak bisa dijelaskan oleh medis. Ayo pak, lebih cepat lagi pak. Ibu takut Sekar tidak bisa bertahan lagi pak. Perintah ibu sambil menangis pada bapak yang tengah menyetir motornya dengan kecepatan tinggi. Bapak hanya terdiam dengan wajah tak kalah cemas. Sedangkan ibu tak henti menangis sambil berdoa dengan posisi tangannya memelukku erat di boncengan motor bapak. Sesampainya di rumah sakit daerah umum di kota, aku langsung dilarikan ke UGD dan dokter beserta perawat memberi tindakan, memasang selang infus, sementara bapak dan ibu dipersilahkan menunggu di luar ruang UGD. Ibu hanya menangis sesegukan setiap hari. Ibu trauma sudah pernah kehilangan 2 anaknya sebelum aku lahir. Setelah hampir sebulan dirawat, tak ada perubahan. Bapak pun meminta izin agar membawa aku pulang ke rumah. Dan dokter pun mengizinkan. Selepas menyelesaikan urusan administrasi rumah sakit, bapak dan ibu membawaku ke orang pintar, tapi bukan dukun, bukan juga ustadz. Di kampungku orang menyebutnya orang yang memiliki kemampuan mengobati orang yang terkena sihir atau sakit yang tidak bisa dibawa ke dokter. Sesampainya aku di sana, tubuhku kembali kejang-kejang dan bola mataku terbalik ke atas. Orang pintar itu mengusap wajahku dengan air yang sudah dibaca-baca olehnya. Anak ibu seperti ini karena ibu lupa memberi makan leluhur ibu. Ucap orang pintar itu pada ibu.
Astagfirullah, iya, saya lupa sebulan yang lalu tak menyajikannya. Karena saat itu sedang sibuk mengadakan acara haul almarhumah ibu saya. Saut ibu dengan wajah takut dan menyesal. Leluhur sampean marah, Bu. Kalau mau anak ibu sembuh, ibu harus melakukan ritual khusus. Dan anak ini harus minum air ini setelah menyelesaikan ritual tersebut. Ucap orang pintar tersebut sambil menuangkan air ke dalam botol. Ritual seperti apa yang harus kami lakukan? Tanya bapak dengan penuh penasaran. Anak ini harus melewati kolong, bawah rumah, dari ujung ke ujung. Kata orang pintar tersebut memberi arahan. Beruntungnya rumah kami memang rumah panggung, sehingga bisa dilakukan langsung tanpa harus mencari rumah yang ada kolongnya. Sejak saat itu ibu tidak pernah lupa melakukan ritual setiap malam Jumat Kliwon. Ibu takut terjadi apa-apa dengan anaknya lagi. Tapi tidak berlaku pada cucunya. Meski ibu tidak pernah lagi lupa memberikan makan makhluk peliharaannya. Anak kakakku pada saat itu usia 2 tahun juga mengalami sakit yang tak ada penjelasan dalam medis. Aku lantas teringat cerita almarhum nenekku tentang makhluk jenis apa yang mengganggu ibuku dan keturunannya. Merinding rasanya kalau ingat gambaran nenek tentang wujud jelmaan makhluk tak kasat mata tersebut. Kak, tolong kak, kakak, teriakku histeris dari dalam kamar. Kenapa Sekar kok teriak-teriak? Dina kak, kejang-kejang. Teriakku lebih keras karena panik. Kemudian kakakku langsung berlari ke kamar. Ku dengar setengah berlari. Ya Allah, kenapa Dina? Kok bisa tiba-tiba begini? Perasaan tadi baik-baik saja. Tanya kakakku dengan ekspresi bingung dan tak kalah panik. Ayo kak, segera telepon bapak, seruku sambil tetap memangku keponakanku satu-satunya itu. Pagi itu setiap hari Minggu, seperti biasa, kakakku dan anaknya berkunjung ke rumah. Saat Dina datang pagi-pagi sekali bersama kakakku, tidak ada yang aneh. Tapi tepat jam menunjukkan pukul 10 pagi, tiba-tiba Dina yang saat itu berusia 2 tahun roboh, terjatuh ke lantai, kemudian kejang-kejang. Suhu tubuhnya 40 derajat Celcius dan bola matanya terbalik ke atas. Yang membuatku shock melihat kejadian itu pertama kali dalam hidupku. Melihat bola mata terbalik ke atas. Sangat mengerikan, membuat aku menangis menyaksikannya. Apalagi Dina kejang-kejang saat di pangkuanku. Kakakku diam sambil memberikan kompres ke dahi Dina. Aku cukup salut dengan kakakku yang bisa lebih tenang menghadapi situasi itu dibanding aku yang tak henti menangis menyaksikannya. Sekitar 10 menit setelah menerima telepon dari kakakku, bapak dan ibu pulang dari pasar. Astagfirullah cucuku, bagaimana ini pak? Ucap ibu dengan sangat paniknya, sama sepertiku. Meski ibu sudah beberapa kali menyaksikan hal ini dari anak pertamanya, anak ketiga, dan anak keempat, yaitu aku, mengalami sakit seperti itu. Cuma kakakku Halimah anak kedua yang tidak pernah mengalaminya. Dia sehat bahkan jarang sekali menemuinya sakit. Tidak sepertiku yang rentan sakit sejak aku mengalami sakit aneh karena tak ada penjelasan medisnya di usia 2 tahun. Aku benci kalau aku sakit karena setiap kali sakit aku mengalami mimpi buruk yang sama. Sampai aku hafal betul runtutan mimpinya. Ada sesosok makhluk tak berwujud, tak ada rupanya sama sekali. Hanya sekilas seperti bayangan putih yang mendekati tubuhku, yang ingin memasuki tubuhku. Semakin ku tahan, sosok itu semakin memaksa masuk ke dalam tubuhku melalui mulutku. Tanganku terasa sakit sekali menahannya. Jika makhluk itu tak berhasil memasuki tubuhku, maka bayangannya berubah menjadi hitam dan mencoba mencekiku sampai aku sulit bernafas. Dan rasanya akan mati karena gak bisa nafas. Sesak sekali, mimpi itu menyakitkan. Jika terbangun maka aku berkeringat dingin dan jantung berdegup kencang. Mimpi itu terasa nyata sekali, menyiksa, membuat tubuh yang sudah sakit bertambah kepayahannya. Apakah itu juga dirasakan keponakanku yang sedang sakit itu? Gejalanya mirip seperti sakitnya Sekar waktu kecil, Bu. Sebaiknya kita bawa Dina ke Wa Salim.
Ibu hanya mengangguk tanda setuju sambil mengusap air mata di pipinya. Wak Salim adalah orang pintar di kampung sebelah. Sementara orang pintar yang dulu mengobatiku sudah lama meninggal dunia. Jarak rumahku ke rumah Wak Salim menghabiskan waktu sekitar sejam dikarenakan jalannya yang rusak berbatu-batu. Di perjalanan Dina sempat beberapa kali kambuh kejang-kejangnya, membuat kami semakin tak tenang, takut pertolongan akan terlambat didapatkan. Setibanya kami di rumah Wak Salim, ternyata masih ada antrian yang terlebih dahulu datang di depan kami, yang ingin berobat juga dengan Wak Salim. Terpaksa kami menunggu dengan gelisah, karena Dina sekali-kali kejangnya kambuh dan tambah parah. Silahkan duluan saja Pak, kasihan anaknya terlihat sangat kesakitan, ucap salah satu pasien yang antri di depan kami. Terima kasih banyak atas pengertiannya Bu, ucap bapak sambil menggendong Dina memasuki ruang tamu Wak Salim. Orang tua anak ini yang mana? Tanya Wak Salim kepada kami. Saya ibunya Dina Wak, apa yang terjadi dengan anak saya Wak? Apakah kamu orang yang diapit bangkai? Tanya lagi Wak Salim. Belum sempat kakakku menjawab pertanyaan Wak Salim, ibu langsung menyaut. Betul Wak, ibunya Dina ini adalah anak saya yang kedua. Dia adalah anak yang diapit bangkai karena anak saya yang pertama dan ketiga meninggal dunia. Diapit bangkai atau dalam bahasa Indonesianya dicepit mayat. Itu merupakan istilah di tempat kami jika seorang anak yang memiliki kakak dan adik yang meninggal. Pantas saja Bu, anak ibu ini seharusnya juga mengalami sakit saat dia masih kecil. Karena ibu punya peliharaan yang saat itu tidak ibu kasih makan. Tetapi lantaran dia merupakan anak yang diapit bangkai, sehingga tidak berlaku untuknya, dan malah pada akhirnya menyerang keturunannya. Ujar Wak Salim menjelaskan dengan singkat. Kami pun tercengang mendengar penjelasan Wak Salim. Sejenak suasana hening karena Dina tertidur setelah meminum air pemberian Wak Salim. Kemudian Wak Salim memberikan sebuah piring kaca berwarna putih polos yang di dalamnya bertuliskan tulisan Arab dengan tinta hitam khusus. Aku penasaran apa isi tulisannya, tetapi Wak Salim melarang kami membaca tulisan di piring tersebut. Wak Salim menyuruh ibunya Dina agar meminum air putih, kemudian airnya dimuntahkan ke piring bertuliskan Arab tersebut untuk melarutkan tintanya. Lalu tintanya yang telah larut bersama air bekas mulut kakakku tadi diminumkan ke Dina. Kami menurut saja jika itu untuk kebaikan Dina. Setibanya di rumah, langsung kakakku melakukan suruhan Wak Salim tersebut. Sekarang kondisinya pun stabil dan tidak kejang lagi. Alhamdulillah ya Kak, akhirnya Dina baik-baik saja. Iya Sekar, kakak jadi ingat cerita almarhumah nenek dulu. Ucap kakakku pelan karena takut membangunkan Dina yang sudah tertidur lagi. Cerita nenek yang mana Kak? Tanyaku penasaran. Cerita mengenai makhluk yang minta makan setiap malam Jumat Kliwon sama ibu. Nah itu Kak yang sering aku ceritakan ke kakak selama ini. Tapi kakak tak mempercayainya. Kakak percaya sama hal gaib Sekar. Hanya saja kakak saat itu mengira cerita itu cuma dongeng dari almarhumah nenek. Tetapi setelah kakak mendengar penjelasan Wak Salim tadi, kakak jadi teringat kembali cerita nenek. Aku hanya mengangguk-anggukan kepala, mendengar ucapan kakakku sambil mengingat cerita nenek. Cerita makhluk halus yang sampai sekarang menghinggapi ibuku tersebut. Dari dulu sama-sama sudah kami dengar, tetapi kakak menganggapnya hanya sekedar cerita dongeng. Sedangkan aku sangat mempercayainya karena aku mengalaminya langsung setiap malam Jumat Kliwon. Ada saja gangguan yang disebabkan makhluk tersebut. Tiba-tiba pintu kamarku tertutup dengan sendirinya tanpa permisi. Tak ada angin ataupun seseorang yang sengaja menutupnya dengan keras. Membuatku dan kakakku terkejut saling bertatapan. Bahkan listrik pun berbarengan ikut padam. Coba kamu nyalain lilin Sekar. Aku takut Kak, kakak temani ya, karena lilin dan korek ada di dapur. Ya Allah Sekar, cuma Allah yang boleh kita takuti. Dengan langkah ragu-ragu aku pun memberanikan diri.
dengan pelan berjalan ke kegelapan menuju dapur. Tetapi betapa kagetnya aku, lantas spontan berteriak. Saat aku membuka pintu kamar, ada tangan yang memegang kakiku. Aku berteriak sangat keras. "Ada apa, Sekar? Malam-malam begini teriak-teriak?" tanya ibu penasaran sambil berjalan keluar dari kamarnya. Suara tombol listrik di teras rumah seperti ada yang mengotak-atik. Lalu listrik pun kembali menyala, membuat ruangan yang tadinya gelap kembali terang. "Hah? Jadi Dina yang memegang kakiku? Kok Dina di depan pintu? Lalu yang tidur di kasur itu siapa, Kak?" tanyaku heran pada kakak yang berdiri berada di belakangku. Kakak langsung menuju kasur tempat Dina berbaring dengan langkah cepat. Kakak pun membuka selimut agar segera mengetahui siapa yang ada di balik selimut tersebut. "Ini ternyata hanya guling, Sekar. Cucu nenek kok di sini sendirian, main malam-malam?" ucap ibu sambil menggendong Dina. Kemudian Dina tertawa sambil menunjuk-nunjuk ke arah pintu, sambil mengatakan kata yang tidak jelas. Bulu kuduku meremang, membayangkan jangan-jangan Dina bermain dengan makhluk itu. "Bapak di mana, Bu?" tanyaku bingung. Sejak keributan suara teriakanku tadi, Bapak tidak muncul. "Bapak tadi sholat Isya di kamar. Ada apa, Sekar?" Saut Bapak tiba-tiba membuka pintu kamarnya. "Lantas siapa yang menyalakan tombol listrik tadi?" tanyaku heran. Mungkin bukan suara tombol listrik Sekar yang membuat listrik padam. Tapi Pak, Sekar dengan jelas tadi mendengar ada yang mengotak-atik tombol itu di teras. Tambahku dengan wajah meyakinkan. Tapi ibu tidak mendengarnya, Sekar. Kakak hanya terdiam di sampingku. Aku menatap kakak, tapi kakak hanya menggelengkan kepalanya, menandakan dia juga tidak mendengarnya. Semua keanehan ini mengapa hanya aku yang merasakannya, membuatku bingung. "Kak, kakak coba bicara ke ibu supaya menghentikan ritual-ritual sesajen itu, Kak. Lama-lama aku muak, Kak, dengan semua gangguan makhluk itu," pintaku dengan penuh harap pada kakak. Dulu aku sudah pernah berdebat tentang hal itu dengan ibu, Sekar. Tapi kamu tahu kan bagaimana kerasnya ibu mempertahankannya? Banyak ketakutan yang dipikirkan ibu, seperti cerita nenek. Sejak kecil ibu sudah menjadi target makhluk itu. Jika ibu menolak dan menghindarinya, makhluk itu akan semakin mengejarnya dan mengganggunya. Nenek bercerita bahwa sejak kecil ibu sudah pernah ditemui makhluk berwujud separuh ular itu. Saat ibu berusia sekitar 9 tahunan. Ibu menimba air sumur di belakang rumah nenek. Makhluk itu muncul dan hampir saja mencelakai ibu. Jika ibu tidak segera berlari, nyaris saja ibu tercebur ke sumur. Makhluk itu marah karena ibu terus menolak dan menghindarinya. Tambah kakak menceritakan yang dia dengar dari nenek. Aku benar-benar baru tahu cerita nenek di bagian ini. Kok makhluk itu memaksa sekali ya, Kak? Berarti ibu dulu sudah menghindar dan sempat menolaknya ya, Kak? Tapi sekarang kok malah bersikeras mempertahankan makhluk itu tetap ibu pelihara. Serem amat ya, Kak, peliharaannya ibu. Makhluk gaib kok dipelihara. Coba yang dipelihara itu sapi atau ayam, kan ketahuan menghasilkan susu dan telur. Ucapku sedikit kesal. Tiba-tiba saja terdengar suara kaca jendela pecah, membuat Dina yang masih tidur terbangun dan menangis. Setiap aku berbicara sembarangan tentang makhluk tersebut, aku pasti mengalami kejadian aneh lagi. Jelas-jelas itu tadi bunyi kaca pecah. Dina pun terbangun karena terkejut mendengar suara keras itu. Tetapi kakakku tidak mendengar apapun. Kulihat kaca jendela pun baik-baik saja, tidak ada yang retak sedikit pun. Mengapa hanya aku dan Dina yang mendengarnya? Apakah keponakanku itu juga bisa mendengar dan merasakan kehadiran makhluk itu? Tak terasa aku sudah memasuki dunia perkuliahan. Aku kuliah di universitas ternama di kota. Jarak kampus dari rumahku sekitar 3 jam perjalanan, sehingga aku harus menjadi anak kos di perantauan demi menuntut ilmu menjadi sarjana, sesuai harapan bapak dan ibu. Selama aku kos di sana dan jauh dari rumah,
Aku tidak pernah mendapat gangguan itu lagi. Mungkin karena tidak ada makanan sesajen seperti di rumah. Dan tempat kosku termasuk lingkungan yang islami. Sehingga aku merasa lebih tenang dan nyaman saat berada di kos dibanding saat di rumah. Dan membuatku jarang mau pulang ke rumah. Aku lebih memilih mengisi waktu libur kuliah dengan mengikuti kegiatan rohani di kampus. Yang menjadi favoritku pada kegiatan tersebut ialah pada bagian ceramah. Selalu diisi oleh seorang ustadz muda. Ustadz itu bernama Muhammad Al-Fatih. Cara beliau menyampaikan materinya sangat mudah dipahami. Siang itu beliau berceramah tentang dosa-dosa besar. Salah satunya adalah syirik. Tibalah sesi tanya jawab. Aku mengacungkan tanganku sebagai tanda aku ingin bertanya. Aku pun bertanya perihal memberi makan makhluk halus. Jawaban ustadz pun lantang menjelaskan bahwa itu termasuk perbuatan syirik. Aku lantas beristighfar, terdiam teringat perbuatan ibu. Sepulangnya dari kampus, aku langsung masuk ke kamar kosku. Belum sampai 5 menit, aku merebahkan tubuhku di atas kasur. Gaweku bergetar. Ternyata nomor bapak yang memanggil. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Sekar. Kok kamu tak pulang ke rumah? Padahal ini hari libur nak. Tanya suara ibu, ternyata yang berbicara. Aku menghela nafas berat, karena setelah itu mungkin kata-kataku akan membuat ibu marah. Sekar tak mau pulang ke rumah lagi bu, kalau ibu masih memberi makan makhluk itu bu. Seruku dengan tegas. Kamu mau jadi anak durhaka Sekar? Beraninya melarang ibu melakukan hal yang sudah jadi kewajiban keluarga kita. Silahkan kalau kamu tidak mau pulang. Kalaupun kamu pulang, mungkin cuma jasad ibu yang akan kamu temui. Suara telepon pun langsung terputus. Aku menangis sejadi-jadinya. Bagaimana mungkin ibu bisa berkata seperti itu pada aku? Aku benar-benar kecewa. Padahal ini semua demi kebaikan ibu. Aku tak mau ibu terjerumus dalam dosa besar. Sebulan sudah aku dan ibu maupun bapak tidak berkomunikasi. Aku masih betah di kos. Karena hanya di kos, aku tidak diganggu makhluk itu. Berbeda saat aku di rumah, rasanya ada-ada saja hal yang diperbuat makhluk itu untuk menakut-nakutiku yang memang penakut ini. Saat aku sedang ada mata kuliah, ponselku terus bergetar di saku celanaku beberapa kali. Kemudian kuliah ternyata panggilan tak terjawab dari nomor bapak 5 kali berturut-turut. Sepertinya panggilan penting. Sampai bapak menelpon berkali-kali. Kemudian aku pun memutuskan menelpon balik. Terlebih dahulu aku izin ke toilet pada asisten dosen yang sedang menyampaikan materi. Assalamualaikum Pak. Maaf tadi tak bisa angkat karena Sekar sedang berada di kelas. Kamu bisa pulang hari ini Sekar. Ibumu sakit. Suara bapak melemah. Perasaanku benar-benar tidak enak setelah mendengar kabar bahwa ibu sakit. Merasa bersalah, mungkin karena percakapan kami pada waktu itu membuat ibu kepikiran dan akhirnya sakit. Aku memutuskan izin pulang kepada asisten dosen yang sedang menggantikan perkuliahan dosen yang tidak bisa masuk hari ini. Syukurlah aku diizinkan pulang. Tanpa berganti baju terlebih dahulu ke kos, aku memutuskan langsung pulang. Aku memacu motorku dengan sangat laju. Pikiranku sudah tak karuan. Ingin segera sampai rumah dan minta maaf pada ibu. Betapa terkejutnya aku sesampainya di rumah. Aku disambut oleh banyak orang dan ada bendera yang tak asing bertengger di tiang di depan rumahku. Bendera kematian sebagai simbol ada orang yang meninggal. Dek, bangun dek. Suara seseorang yang asing bagiku terdengar membangunkanku. Aku pun membuka mata dan langsung duduk sambil melihat sekelilingku dan mengingat-ingat sedang di mana aku. Maaf dek, saya membangunkan sampean. Tadi mengigau sambil menangis sesegukan. Ujar ibu separuh baya yang tadi membangunkanku. Oh iya tak apa bu, terima kasih banyak bu. Saya ketiduran tadi lepas sholat zuhur. Ucapku sambil membetulkan kerudungku yang sedikit berantakan.
Aku segera bergegas pergi meninggalkan masjid tersebut dan segera melajukan perjalananku yang masih berjarak sekitar 2 jam lagi baru sampai rumah. Di perjalanan aku kembali teringat mimpiku tadi, membuatku kembali meneteskan air mata. Aku terus menggelengkan kepala, menepis bayanganku yang terasa nyata di mimpiku bahwa ibu telah meninggal. Aku terus berdoa semoga ibu baik-baik saja. Dan mimpi tadi hanya karena aku terlalu memikirkan rasa bersalahku pada ibu. Tidak lama lagi aku akan sampai di kampungku, desa Podomoro. Kulihat jarum meteran bensinku menunjukkan huruf E, pertanda bensinku sudah sekarat. Aku lupa mengisinya sebelum pulang tadi karena terburu-buru. Untung saja ada toko di pinggir jalan yang jual bensin eceran. Selagi tangki bensinku tengah diisi oleh penjual bensin tersebut, aku mengambil uang di dompet dalam tasku. Aku panik karena mendapati dompet dan gawaiku sudah tidak ada di dalam tas. Beberapa kali ku cari dengan perlahan, tapi memang tidak ada. Aku kebingungan, kemana hilangnya dompet dan gawaiku? Apakah tercecer dalam perjalanan tadi? Bagaimana aku harus membayar bensin ini? Lantas aku ceritakan pada penjual bensin tersebut bahwa aku kehilangan dompetku. Aku katakan akan kembali lagi ke sini untuk membayarnya setelah aku pulang dulu mengambil uang ke rumah. Syukurlah penjual bensin itu mengerti, meski ia hanya mengangguk pertanda setuju dengan pintaku. Pikiranku sedang tidak fokus. Aku belum sempat memikirkan kebingungan kemana hilangnya dompet dan gawaiku. Aku hanya ingin cepat sampai rumah, memastikan ibu baik-baik saja. Dan mimpiku tadi tidak nyata. Perjalanan pulang kali ini terasa berat dan lama, karena aku pulang dalam keadaan perasaan batin tak tenang. Jantungku berdegup kencang ketika roda motorku mulai memasuki jalan depan rumahku. Namun ada perasaan sedikit lega, karena bendera kematian yang kulihat dalam mimpi tidak ada di depan rumahku. Setelah memarkirkan motor di samping rumahku, aku bergegas masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum, Pak, Bu. Salamku sambil memutar gagang pintu rumah. Waalaikumsalam, sahut suara bapak dari dalam kamar. Ternyata ibu sedang tertidur di atas ranjang besinya. Bagaimana keadaan ibu, Pak? Sudah dibawa ke bidan, Pak? Tanyaku cemas, melihat ibu terbaring sakit di depan mataku. Sudah tadi pagi memanggil bidan ke sini. Ibu cuma meriang. Ibu diberi beberapa obat. Nomor kamu kok dari tadi tak bisa dihubungi, Nak. Dompet dan gawe Sekar hilang, Pak. Sepertinya tercecer di perjalanan. Kamu yakin tercecer, bukan diambil orang? Sepertinya, Pak. Belum sempat aku melanjutkan kalimatku, ponsel bapak berbunyi. Halo, Assalamualaikum. Jawab bapak sambil meletakkan ponselnya di telinga. Aku memperhatikannya dengan serius. Oh benar, Pak, minta tolong dikirimkan alamatnya ya, Pak, lewat SMS saja. Terima kasih atas infonya, Pak. Siapa yang telepon tadi, Pak? Ini ada orang yang memberikan info keberadaan dompet dan ponsel kamu, Sekar. Alhamdulillah ada yang menemukannya, Pak. Berarti memang benar tercecer. Ayo lega, segera kamu ambil. Ini alamatnya, tidak jauh dari sini. Sekitar 15 menit aku memacu motorku dengan kecepatan sedang. Aku sempat menanyakan alamat kepada warga sekitar yang kebetulan lewat jalan tersebut, karena nomor rumahnya tidak ada tertera di kertas alamat yang diberikan bapak tadi. Saat ke sana, jalan begitu ramai dengan orang yang berjalan kaki memakai peci. Sarung juga ibu-ibu berkerudung yang mengenakan pakaian serba hitam. Bahkan ada mobil ambulan bertuliskan mobil jenazah terparkir di pinggir jalan. Ketika sampai ke alamat rumah yang kutuju, betapa bingungnya aku. Seperti dejavu, mimpiku melihat bendera kematian. Ternyata aku melihatnya di alamat rumah yang menemukan ponsel dan gawaiku. Kuberanikan diriku melangkah memasuki halaman rumah yang sedang berduka tersebut. Dek, apakah kamu Sekar? Tanya seorang pria parubaya mendekatiku. Betul, Pak. Apakah sampean yang menghubungi bapak saya tadi, Pak?
Silakan masuk dulu, Dek. Pinta bapak tersebut. Bau dupa dan kapur barus khas wewangian mayat mulai tercium oleh hidungku yang memang sensitif dengan bebauan seperti ini. Bulu kuduku tiba-tiba meremang, tangan dan kakiku tiba-tiba dingin seperti es. Biasanya aku paling tidak bisa melayat ke rumah orang mati. Aku bisa jatuh sakit setelahnya. Kalau bahasa di tempat kami namanya kebidaraan. Aku pun dipersilahkan duduk dan betapa terbelalak mataku melihat wajah mayat yang terbujur kaku di depanku. Aku mengenali wajah itu, wajah ibu Parubaya yang di masjid siang tadi membangunkan tidurku. Tubuhku terasa lemas, aku seperti mau pingsan, tapi ku tahan, memikirkan nanti membuat repot orang lain. Aku ingin segera pulang dan meninggalkan tempat itu. Lamunanku dibuyarkan oleh pemandangan mengerikan di depan mataku. Aku spontan berteriak dan menutup mata dengan tanganku. Maya di depanku, matanya tiba-tiba memelototiku. Sehingga membuat beberapa orang yang sedang membaca surat Yasin di dalam rumah itu memandang ke arahku karena teriakanku. Ada apa, Dek? Aku segera membuka mataku. Sejenak aku terdiam dan melihat mayat itu sudah tidak melotot lagi. Apakah aku hanya salah lihat tadi? Aku terdiam sejenak. Maaf Pak, sebelumnya saya turut berduka atas meninggalnya istri Bapak. Tapi saya tidak bisa lama-lama di sini Pak, karena ibu saya sedang sakit di rumah. Ucapku dengan wajah menandakan aku turut bersedih. Iya Dek, tak apa. Ini Dek barang milik adik. Terima kasih Pak, saya pamit ya Pak. Aku segera beranjak pergi meninggalkan rumah yang sedang berduka itu dengan tubuh yang masih lemas, serta tangan juga kakiku yang sedingin es. Tak lama aku pun sudah sampai lagi di rumah. Saat itu ibu sudah bangun. Aku segera memeluk ibu dan meminta maaf atas ucapanku saat itu. Sudah segar, ibu nggak apa-apa. Ucap ibu sambil membelai kepalaku dalam posisi aku masih memeluknya. Kamu belum mandi kan? Ayo segera mandi sebelum azan maghrib. Baik Bu. Ketika aku tengah asik mandi di dalam kamar mandi, sayup-sayup ku dengar azan maghrib ternyata telah berkumandang. Terdengar suara pintu kamar mandi ada yang mengetuk. Sebentar lagi selesai Pak, sautku dari dalam kamar mandi. Tetapi tidak ada sautan dari luar. Malah suara ketokan pintu itu berubah menjadi gedoran yang seperti ingin mendobrak masuk. Aku segera memakai handuk dan membuka pintu. Kupikir itu tadi Bapak. Tapi Bapak kan pergi ke langgar untuk sholat maghrib berjamaah seperti biasa. Tidak mungkin Ibu, karena Ibu juga sedang sholat di kamarnya. Benar-benar tidak ada siapa-siapa di balik pintu kamar mandi. Padahal dengan jelas aku mendengar pintu kamar mandi berusaha digedor-gedor dengan kerasnya. Aku merasa tengkuku tiba-tiba ada yang meniup-niup, padahal tidak ada angin pada saat itu. Bau bunga melati dan kapur barus seperti di tempat orang yang meninggal tadi kembali menusuk indera penciumanku. Perasaanku mulai tak enak. Segera aku berlari ke kamar. Bau tersebut masih tercium hingga ke kamarku. Semakin kuat baunya membuatku mual dan segera membuka jendela kamarku karena tak tahan dengan baunya yang ingin segera memuntahkannya. Setelah selesai memuntahkan isi dalam perutku, aku segera menutup jendela kamarku. Dan ketika aku berbalik, Astagfirullahalazim, Ibu! Teriakku kencang. Ada apa Sekar? Kamu kok akhir-akhir ini sering sekali berteriak malam-malam sih? Tanya ibu penasaran dengan apa yang terjadi padaku. Anu Bu, tadi ada hantu Bu. Ucapku gemetar. Untung saja aku tidak kencing di celana. Ada-ada saja kamu Sekar. Lekas sholat maghrib dulu sana. Perintah ibu sambil berlalu pergi dan menutup pintu kamarku. Sudah aku duga ibu tidak akan percaya. Tapi herannya setelah ibu datang akibat teriakanku tadi, bau melati dan kapur barus yang menyengat tadi langsung hilang. Tapi tetap saja aku waspada, takut hantu itu kembali lagi.
Ini kali pertama mataku melihat hal seperti itu. Wajah pucat, menyeramkan, dengan hidung bersumpal kapas, muncul di depanku. Mungkinkah itu makhluk yang selama ini dipelihara ibu? Seperti itukah bentuk makhluk itu? Bukankah cerita nenek kalau wujudnya adalah setengah ular? Hanya saja tadi aku tidak melihat sampai ke bawah wujudnya. Mungkin saja di bawahnya itu ular. Pikiranku konyol. Aku tidak boleh merasa penasaran. Takut makhluk itu akan muncul lagi. Aku mulai sehat kembali. Aku pun berpamitan akan kembali ke kampus. Pagi-pagi sekali aku sudah harus berangkat, karena siangnya ada jadwal kuliah. Setelah mencium telapak tangan bapak dan ibu, aku segera menaiki motorku. Sebelumnya aku sudah berniat akan singgah membayar uang bensin ke penjual bensin yang kemarin belum kubayar, karena dompetku hilang. 1 jam perjalanan telah kulalui, tetapi tak kutemui toko penjual bensin tersebut. Padahal aku ingat, jelas posisinya memang di pinggir jalan itu, tepat di tempat sekarang motorku berpijak. Tak ada seorang pun yang lewat di tempat ini, sepi sekali. Aku merasa ngeri sendiri. Tempat ini hanya hutan rimbun yang membuat jalanan menjadi lebih gelap karena cahaya matahari tertutupi lebatnya pepohonan. Setelah memastikan toko itu memang tidak ada, aku segera menyalakan mesin motorku dan memacunya dengan cukup kencang karena tiba-tiba rasa takut menghampiri. Teringat rupa makhluk yang pucat tadi malam menghantuiku. Alhamdulillah akhirnya aku sampai di kampus tepat waktu, meski dengan berbagai macam rintangan di jalan. Tak terasa aku tertidur sampai waktu maghrib tiba. Segera setelah terbangun mendengar azan maghrib berkumandang, aku bersiap untuk mandi terlebih dahulu sebelum menunaikan ibadah sholat maghrib. Posisi kamar kosku berada di lantai 2, sedangkan kamar mandi yang digunakan anak-anak kos berada di bawah di lantai 1. Sehingga untuk keperluan mandi maupun mencuci pakaian, aku harus menuruni anak tangga menuju ke lantai 1. Mataku masih terasa sepat karena efek bangun tidur tadi. Baru saja kakiku melangkah menuruni 1 anak tangga, langkahku terhenti. Tubuhku gemetar, keringat dingin mengucur di seluruh tubuh. Bibirku terkunci, hanya hati yang mampu melafazkan semua doa yang aku hafal, agar bisa mengusir makhluk mengerikan yang berada di bawah tangga. Kakiku terasa kram, membeku, tak bisa bergerak. Kali ini aku melihat utuh penampakan makhluk yang tempo malam juga menakutiku. Tak memiliki kaki, tetapi bagian bawahnya juga bukan ular. Apa sebenarnya yang diinginkan makhluk ini hingga ia mengikutiku sampai ke kos? Semakin berani saja makhluk ini menampakkan diri dan mengikutiku sampai ke kos, pikirku dalam hati. Ketika tiba libur kuliah pada hari Sabtu dan Minggu, seperti biasa aku pun pulang ke rumah. Karena itu permintaan ibu sejak dari awal mulai kuliah. Karena ibu dan bapak merasa sepi, hanya tinggal berdua di rumah jika aku kembali ke kos. Sebelum pulang ke rumah, aku berniat menyempatkan diri berziarah mengunjungi makam ibu separuh baya itu, yang ternyata dikuburkan di depan rumahnya sendiri. Aku sudah berada di depan nisan bertuliskan Hindun binti Usman. Aku tengah membaca Yasin dan mengirim doa untuk ibu yang ternyata bernama Hindun itu. Saat itu suami dari ibu tersebut menemaniku duduk di sisi kuburan sang istrinya. Terlihat sekali raut kesedihan yang masih tersisa terlukis di wajahnya. Selesai aku membaca surat Yasin, bapak itu tak menunda waktu, menceritakan yang terjadi pada istrinya seusai mengambil dompet dan gawaiku pada saat itu. Maafkan istri bapak ya Dek Sekar. Ibu mencuri dompet dan ponsel Dek Sekar untuk membayar hutang pada rentenir yang terus mengejar kami. Ibu dan bapak terpaksa berhutang dengan rentenir untuk membayar keperluan kuliah anak bapak dan ibu di kota. Setelah bapak tahu ibu mengambil dompet dan ponsel Dek Sekar, bapak marah dan menyuruh ibu segera mengembalikannya. Belum sempat barang milik Dek Sekar dikembalikan, ibu mengalami kecelakaan tunggal di jalan menuju alamat Dek Sekar yang tertera di kartu tanda pengenal milik Dek Sekar. Menjelang detik-detik sakaratul maut,
ketika masih di perjalanan menuju rumah sakit, almarhumah ibu sempat bercerita bahwa sebelum kecelakaan, almarhumah mengaku sempat melihat seekor ular besar di tengah jalan, seperti akan menerkamnya, sehingga membuat ibu menginjak rem mendadak saat motor tengah dalam kecepatan tinggi. Ibu terpelanting ke tengah jalan saat ada truk angkutan pasir lewat, dan kaki ibu putus terlindas truk tersebut. Papar bapak itu menjelaskan yang terjadi pada istrinya setelah mengambil dompet dan gawaiku. Aku teringat makhluk yang menghantuiku terakhir kali di bawah tangga kosku kemarin itu. Memang wujudnya tak memiliki kaki. Rupanya itu karena sebelum meninggal kakinya terputus terlindas truk. Alhamdulillah arwah Ibu Hindun tidak pernah lagi menampakkan wujud seramnya dan menggangguku. Mungkin arwahnya sudah tenang karena telah kesampaian maksud pesannya agar aku mengunjungi makamnya. Sabtu Minggu berlalu, waktu libur di rumah kembali usai. Waktu 2 hari memang tidak terasa terlewati. Jika keadaan rumah sedang tidak angker karena bukan malam Jumat Kliwon. Sore itu di perjalanan pulang ke kos, langit gelap ditutupi awan hitam, menandakan hujan akan segera turun. Tetesan air hujan pun mulai membasahi jalan. Aku terpaksa berteduh karena lupa membawa jas hujan. Saat sedang berteduh, di sana aku bertemu dengan Mirna, teman kelas kuliahku yang juga sedang berteduh di tempat yang sama. Ketika aku baru akan menyapanya, dia buang muka dengan wajah yang seperti menaruh dendam padaku. Mirna seorang gadis seusiaku, berparas cantik dengan penampilan modis, yang menunjukkan dia anak orang kaya. Selama ini kami memang tidak akrab, bertegur sapa pun jarang apabila bertemu saat di kelas. Mungkin karena aku tidak seperti teman satu gengnya yang cantik, modis dan anak orang kaya, yang terlihat dari semua yang mereka kenakan. Mulai dari pakaian, tas hingga ponselnya pun keluaran terbaru, yang harganya bisa buat beli 1 buah motor. Hujan akhirnya reda. Aku pun bersiap-siap melanjutkan perjalanan kembali ke kos. Di tengah perjalanan, aku yang memacu motorku di sisi pinggir jalan terkejut. Karena tiba-tiba sebuah motor seperti dengan sengaja melajukan motornya dengan kencang melewati genangan air kotor jalanan, yang akhirnya cipratan airnya membasahi hampir seluruh tubuhku. Astagfirullahaladzim. Aku mencoba meredam emosi, mengetahui orang yang sengaja membuatku basah kuyup dengan air kotor jalanan tersebut adalah Mirna. Terlihat jelas Mirna sengaja menoleh ke belakang, ke arahku, sambil tertawa jahat setelah berhasil membuatku basah kuyup dengan air kotor. Baru 2 kilometer motorku melaju dengan santai. Tiba-tiba ada yang menubruk motorku. Meski tidak terlalu kuat tubrukannya, tetapi tetap saja membuat motorku sempat oleng. Beruntung tidak sampai membuatku terjatuh ke aspal. Saat aku menoleh ke belakang berharap segera mengetahui apa yang terjadi di belakangku, ternyata itu ulahnya Mirna lagi. Aku menghentikan motorku di pinggir jalan. Aku berharap Mirna juga akan ikut berhenti. Aku ingin bertanya mengapa dia melakukan itu. Tiba-tiba saja dia menggangguku. Apa aku ada berbuat salah padanya? Apa karena aku berusaha menyapanya tadi, dia mendadak tidak suka dan marah, hingga bertubi-tubi mengganggu perjalananku. Seperti hantu saja, tiba-tiba datang tanpa suara, tanpa aba-aba, terus menggangguku. Jengkel sekali rasanya dibuatnya. Setelah kejadian hari itu, Mirna terus saja menggangguku, kompak dibantu teman-teman satu gengnya. Mulai dari mengunciku di toilet kampus, ban motorku ditusuk pakai besi, sampai paling parah fotoku mereka edit seperti berpenampilan bugil, lalu mereka pajang di mading sekolah. Aku tidak melapor karena percuma saja, keluhanku tidak akan didengar, karena bagian kemahasiswaan di kampus merupakan orang tua salah satu anggota geng Mirna. Dan lagi mereka tidak mungkin akan mengakuinya karena tidak ada bukti. Tapi aku tahu dengan jelas merekalah pelakunya. Karena sempat Lilis memergoki Mirna menusuk ban motorku menggunakan paku besi.
Tetapi dia keburu lari sehingga Lilis tak sempat meneriakinya. Rupanya hidupku tak cukup hanya diganggu makhluk tak kasat mata. Lebih menyebalkannya lagi, makhluk nyata yang tak ada akhlaknya juga ikut menggangguku tanpa ku tahu sebabnya. Namun sudah beberapa hari geng Mirna tidak menggangguku lagi. Lebih aneh lagi, sekarang mereka pun menghindar dengan wajah ketakutan jika berpapasan denganku. Tak seperti beberapa hari sebelumnya saat mereka gencar menggangguku. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah, Fulan binti Fulan. Suara mikrofon masjid kampus yang terdengar samar-samar tidak terlalu jelas di telingaku. Karena jarak masjid kampus dengan kosku lumayan jauh, tetapi sayup-sayup masih terdengar. Pagi itu aku sedang berleha-leha karena jadwal kuliah pagi diundur ke jam 4 sore. Karena paginya dosennya sedang ada rapat dengan rektor sehingga perkuliahan tidak dapat berlangsung di jam biasa. Gawaiku bergetar, aku segera membukanya. Betapa terkejutnya aku saat membuka pesan dari grup kelas perkuliahanku. Berita duka telah meninggal dunia teman kita Mirnawati tadi subuh sekitar jam 5 pagi. Dan akan dikebumikan di kampung halamannya di desa Podoai. Semoga dosa-dosanya diampuni dan amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi teman-teman yang mau ikut menguburkan, bisa berkumpul di depan masjid kampus. Kita berangkat bersama-sama. Begitu bunyi kalimat pesan di grup kelasku. Bagaimana ceritanya Mirna meninggal secara mendadak? Tak kulihat dia sakit sebelumnya. Sangat sehat. Bagaimanapun menjengkelkannya perbuatan Mirna, aku harus memaafkannya. Meski aku sebenarnya penasaran. Mirna meninggal mendadak bukan karena sakit dan meninggalnya tidak wajar. Mirna meninggal pada jam 5 subuh setelah terjatuh dari balkon lantai 2 kosnya. Dalam perjalanan mengantarkan jenazah Mirna ke kampung halamannya, kami menaiki bus milik kampus bersama beberapa dosen yang ikut mendampingi. Sepanjang perjalanan di dalam bus, teman-temanku terus membahas penyebab kematian Mirna. Sekilas ku dengar percakapan mereka mengatakan bahwa Mirna terpeleset hingga terjatuh. Tidak ada firasat apapun sebelum Mirna meninggal. Yang aku janggal, sesaat sebelum Mirna meninggal, Mirna berubah menghindariku, tiba-tiba berhenti menggangguku. Nanti setelah selesai pemakaman, aku akan bertanya langsung pada teman-teman dekat satu gengnya. Teman-teman Mirna lebih banyak diam saat di dalam bus. Mungkin mereka masih berduka karena telah kehilangan salah satu teman dekatnya secara mendadak. 2 jam sudah bus kami tumpangi melaju di belakang ambulan yang membawa jenazah Mirna. Ambulan melaju kencang sehingga kami tiba di rumah duka lebih cepat. Aku sepanjang jalan tertidur karena tidak ingin mendengar, bahkan ikut-ikutan membicarakan orang yang sudah meninggal, seperti yang dilakukan teman-temanku. Ketika bus berhenti, aku terbangun, dan saat aku melihat keluar jendela bus, tempat ini benar-benar tak asing. Minggu lalu aku baru saja ke tempat ini, berziarah ke makam Ibu Hindun. Rasa penasaranku menggebu, membuat kakiku bersemangat turun dari bus menuju rumah Ibu Hindun. Jenazah Mirna segera diturunkan dari mobil ambulan. Aku menyaksikan dengan perasaan bingung. Tapi aku tidak sendiri, teman-teman yang lain pun ikut bingung dan berbisik bertanya-tanya. Bukankah Mirna adalah anak orang kaya? Di sekitar rumah almarhumah Ibu Hindun tidak ada bangunan rumah mewah. Rata-rata rumah di sekitarnya hanya rumah sederhana di perkampungan. Dan mobil ambulan pun berhenti tepat di depan rumah almarhumah Ibu Hindun. Mungkin ini rumah Mirna. Jangan-jangan Mirna adalah anak dari almarhumah Ibu Hindun. Aku melihat suami dari Ibu Hindun juga turut menggotong keranda jenazah Mirna untuk kemudian memasuki rumah beliau. Membuat dugaanku bertambah kuat bahwa Mirna adalah anak dari almarhumah Ibu Hindun dan bapak itu yang belum sempat ku ketahui namanya. Setelah proses pemakaman selesai, kami segera berpamitan untuk segera kembali ke kampus.
Meski akhirnya perkuliahan yang dijadwalkan sore itu diliburkan karena kami berduka kehilangan salah satu anggota di kelas. Perasaanku tak enak, tubuhku rasanya tiba-tiba meriang panas dingin. Mukamu kok pucat, Sekar? Badanku rasanya tak enak. Bu, Sekar sepertinya sakit, Bu, badannya panas. Kamu tak apa-apa, Sekar? Bu, apakah aku boleh izin pulang? Kebetulan rumah Sekar tidak jauh dari sini, Bu. Oh, jadi rumahmu bersebelahan kampung dengan Mirna? Ya pasti boleh dong, Sekar. Kamu kelihatan kurang sehat. Kamu istirahat saja, ujar ibu dosen. Setibanya di rumah, aku disambut bapak dan ibu dengan penuh tanya. Karena kali ini aku pulang diantar bus kampus dan bukan pada hari libur. Dan sialnya, ternyata malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Rasanya ingin memanggil bus itu kembali, ingin ikut saja pulang ke kos. Aku pasrah saja, tubuhku terlalu lemah untuk melawan jika makhluk itu menggangguku malam ini. Suhu badanku meningkat, tapi tubuhku kedinginan. Seperti biasa, aku tidak meminum obat yang disediakan ibu. Aku masih takut untuk memejamkan mata. Aku menghindari mimpi buruk yang biasanya menyerang saat aku sakit. Jam menunjukkan pukul 1:20. Rasa ingin buang hajat tiba-tiba muncul di saat seperti ini. Aku tidak tega mau membangunkan ibu minta tolong temani ke toilet. Aku beranikan diri melangkah ke toilet meski harus melewati sesajen malam Jumat Kliwon. Lagian kan ada bapak yang tidur di ruang tamu. Kalau makhluk itu macam-macam, aku tinggal teriak dan bapak langsung datang saat mendengar teriakanku. Terdengar suara pintu depan rumah seperti ada yang mengetuk. Siapa tengah malam seperti ini ingin bertamu? Saat aku akan melangkah ke arah pintu depan, ada suara seperti orang mandi dari arah kamar mandi. Bulu kuduku tiba-tiba berdiri. Ada angin yang berhembus dari arah dapur. Aku memilih melangkah ke depan karena ke ruang tamu ada bapak. Sehingga aku lebih berani memilih melihat ke arah pintu depan yang terus diketuk. Baru beberapa langkah kakiku berjalan pelan. Sekar, Sekar, ada suara bisikan memanggilku dari arah dapur. Aku mengabaikan suara bisikan yang mirip sekali dengan suara yang juga pernah memanggil-manggilku sewaktu aku kecil. Aku yakin jika yang di arah dapur itu adalah si makhluk peliharaan ibuku yang sedang menikmati makanan kesukaannya setiap malam Jumat Kliwon. Aku memutuskan mengintip di balik jendela, berharap bisa mengetahui siapa yang mengetuk pintu tengah malam begini. Betapa terkejutnya aku melihat dari balik jendela ada pocong yang terus menggedor-gedor pintu. Dengan kepalanya mencoba ingin masuk ke dalam rumah. Suara benda pecah terjatuh ke lantai. Suara itu berasal dari dapur. Mengapa bisa makhluk itu menggangguku dari arah yang berlawanan secara bersamaan? Tak seperti biasanya. Apa makhluk itu sekarang makin ngelunjak? Semakin kuladeni, dia semakin brutal, keroyokan, ngajak teman-teman hantunya untuk menggangguku seperti yang dilakukan almarhumah Mirna. Seperti biasa, ketakutanku membuat suaraku tercekat di tenggorokan. Walaupun bapak berjarak tak kurang dari 1 meter dari tempatku saat ini terdiam ketakutan. Tak urung mengurangi rasa takutku. Tenggorokanku tercekat. Aku tak mampu berteriak memanggil bapak untuk meminta tolong. Tubuhku kaku tak bisa lari. Sekar, bangun, sudah pagi. Kamu belum sholat subuh kan? Suara ibu membangunkanku. Perlahan aku membuka mata. Tubuhku mulai pulih. Suhu badanku sudah turun. Aku mulai teringat kejadian tadi malam. Bu, apakah bapak yang memindahkan Sekar ke kamar? Maksudmu opo toh? Memindahkan bagaimana? Kamu itu mengigau. Tanya ibu heran. Tak puas dengan jawaban ibu, aku langsung berlari ke arah dapur. Memastikan apakah makanan malam Jumat Kliwon tadi malam berhamburan berserakan di lantai. Sesampainya di dapur, mataku langsung tertuju pada sesajen yang masih tertata rapi di atas meja dapur. Lantas tadi malam suara keras benda pecah yang terjatuh berasal dari mana kalau bukan sesajen ini yang terjatuh? Mungkinkah aku hanya bermimpi?
Tetapi mengapa pagi ini aku bangun dan sudah berada di kamarku sendiri? Bukankah tadi malam harusnya aku tertidur di kamar bapak dan ibu? Aku tahu satu-satunya jalan agar makhluk itu lenyap dari kehidupanku adalah dengan cara ibu harus berhenti menjamunya, berhenti memberikan makanan. Bukan karena kami pelit, tapi itu hanya akan menjerumuskan ke dalam dosa besar yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dosa syirik. Namun aku tidak berani berdebat tentang hal itu dengan ibu, mengingat terakhir kali saat aku bersikeras dengan mengancam tidak akan pulang, bukannya berhasil membuat ibu membuang kebiasaan tak lazimnya itu, malah membuat ibu jatuh sakit dan membuatku merasa bersalah. Aku takut kehilangan ibu dengan cara seperti itu. Ibu pernah bilang bahwa jika ibu menghentikan itu, maka ibu akan mati. Meski aku tahu hidup dan mati hanya di tangan ilahi, tetapi aku tak mau menyesalinya jika harus menyaksikan ibu mati dengan sebab tak wajar, hanya karena tak memberi makan makhluk peliharaannya tersebut. Aku tidak pernah bisa melihat wujud makhluk peliharaan ibu yang berwujud ular, tetapi aku bisa merasakan kehadirannya, terkhusus pada malam Jumat Kliwon saat ritual sesajen dilakukan. Bagaimana tidak, makhluk itu setiap makan pasti menimbulkan suara berisik dari arah dapur, dan hanya aku yang mendengarnya. Tapi tak seperti malam Jumat Kliwon biasanya. Tadi malam aku juga diganggu oleh sosok pocong. Untung saja pocong itu tidak berhasil masuk ke dalam rumah. Ketika aku berada di dalam kelas menanti kedatangan dosen untuk segera melaksanakan ujian, beberapa pasang mata menusukkan pandangannya tajam ke arahku. Aku berpura-pura tak tahu, padahal aku tahu betul teman-teman satu geng almarhumah Mirna terus memandangiku dengan sinis penuh kebencian. Setelah ini aku akan berniat berbicara baik-baik pada mereka, menanyakan sebenarnya apa yang membuat mereka semua seolah membenciku tanpa sebab yang jelas. Aku sengaja keluar paling pertama dari kelas ujian yang masih berlangsung. Meski aku tidak yakin dengan jawabanku di kertas ujian siang itu, tapi rasa penasaranku mampu membuatku mengabaikannya. Beberapa menit berlalu, akhirnya teman-teman dekat almarhumah Mirna keluar kelas bebarengan. Aku yang sedari tadi menunggu di depan kelas sengaja menghampiri mereka. Pergi kamu, jangan dekat-dekat. Manusia musyrik, pembawa sial. Bisa-bisanya kamu mengirimi ular itu, membuat ibu dan anak mati karenanya. Teriak salah satu teman dekat almarhumah Mirna tersebut mampu mencuri perhatian teman-teman yang lain yang saat itu juga berada di depan kelas. Bahkan yang masih berada di dalam kelas pun dapat mendengarnya. Terlihat dari ekspresi wajah mereka memandang aneh ke arahku. Sore itu jalanan agak lenggang. Maklum saja, yang aku dan bapak lewati untuk menuju kampung kami di sisi kanan kiri jalannya agak hutan. Pak, sebelum ke rumah boleh antar Sekar mampir ke kampung sebelah. Kamu mau ke tempat siapa di kampung sebelah? Sudah kesorean, sebaiknya besok saja. Rasa penasaranku ini sebenarnya tak bisa menunggu sampai besok. Bisa-bisa malam ini aku tidak bisa tidur karena harus memikirkan. Terlebih jika mengingat ucapan terakhir teman-teman Mirna di depan kelas tadi. Tapi aku juga tak berani jika harus memaksakan diri ke rumah Mirna malam-malam begini. Sesampainya di rumah, jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Aku bergegas mandi dan mengambil air wudhu untuk kemudian melaksanakan sholat maghrib. Seperti biasa, aku sholat maghrib di dalam kamarku. Ketika baru rakaat kedua, seperti ada yang masuk ke kamar. Melalui pintu kamar yang memang sengaja tak kututup rapat, bulu kuduku meremang. Di belakangku ada yang mengikuti gerakan sholatku. Aku berusaha tetap khusyuk meski dalam keadaan lampu padam. Tiba-tiba di rakaat terakhir, ketika tiba bagian salam, lampu kembali menyala. Dan ketika aku menoleh pada salam terakhir, betapa kagetnya aku. Di sampingku ada sosok pocong duduk dengan mata merah, menyala, dan hidung tersumpal tisu penuh darah. Tak ada adegan teriak, seketika aku langsung pingsan. Setelah pingsan aku seperti bermimpi, tapi mimpi itu seolah nyata.
Aku melihat pemandangan tak asing, seorang gadis cantik yang sedang berjalan bergandengan tangan mesra dengan pria berumur. Gadis itu tak lain adalah Mirna. Mirna bertingkah manja dengan pria berumur tersebut. Dia menenteng banyak tas belanja di sebuah mall. Malamnya dia bersama pria tersebut tidur di sebuah hotel berbintang yang tak jauh dari kampus kami. Mirna ternyata menjadi ayam kampus, dan pria berumur itu ternyata juga tak asing di mataku. Pria itu adalah dosen di kampusku. Pantas saja selama ini Mirna selalu mengenakan barang-barang bermerek dan harganya tentu mahal-mahal. Selama ini orang-orang di kampus, terkhusus di kelas perkuliahanku, menduga Mirna anak orang kaya. Terlebih dia juga sering berkoar kalau dia anak bos tambang batu bara. Dalam mimpiku Mirna mengatakan meminta tolong untuk menyampaikan permintaan mohon ampun dan maaf kepada orang tuanya. Karena selama ini sudah durhaka dan membohongi kedua orang tuanya. Mirna sangat tersiksa dalam kubur jika bapaknya belum memaafkan dan mengikhlaskannya. Mirna juga meminta maaf terakhir sesaat sebelum dia meninggal. Dia sempat terus menggangguku. Saat dalam perjalanan pagi ini menuju rumah Mirna, aku terus terngiang dengan ucapan terakhir Mirna di mimpiku tadi malam. Mirna menyesal karena telah menggangguku. Akibat ulahnya yang terus menggangguku tersebut, kemudian Mirna dan teman-temannya setiap malam bermimpi hal yang sama. Setiap malam terus dikejar-kejar ular dalam mimpi yang terasa nyata, hingga membuat Mirna berlari menghindari ular tersebut sampai terjatuh dari balkon lantai 2 kosnya. Mirna mengira itu hanya mimpi. Ternyata setelah bangun dan melihat dirinya sendiri telah terbujur kaku, tak bernyawa. Ular itu juga sempat membuat Ibu Hindun kecelakaan tunggal dan akhirnya meninggal. Sesampainya di depan rumah Mirna, belum sempat aku turun dari motor bapak yang kupinjam untuk ke rumah Mirna. Aku langsung disambut tangisan pilu bapaknya Mirna, yang tak lain adalah suami almarhumah Ibu Hindun. Di depanku bapak itu bersimpuh terus meminta maaf. Aku langsung membantu bapak itu berdiri. "Jangan begitu pak, tak boleh bersujud pada manusia," ucapku bergetar menahan tangis karena iba melihat bapak itu. "Maafkan istri dan anak bapak Sekar, karena telah mengganggu hidup Sekar di akhir hayatnya. Salah bapak yang tidak bisa mendidik istri dan anak bapak." "Sudah pak, Sekar sudah memaafkan ibu dan Mirna. Bapak terus didatangi Mirna dalam mimpi. Dia sudah berdosa. Demi untuk kesenangannya, dia menjual dirinya. Padahal bapak dan ibu berusaha keras banting tulang untuk menghidupi Mirna dan membiayai kuliahnya sampai kami terpaksa berhutang dengan lintah darat. Tapi Mirna..." Ucapan bapak itu terputus karena tangisannya terus pecah. "Sekar sudah memaafkan Mirna pak. Tolong bapak juga maafkan dia dan ikhlaskan pak, agar Mirna tenang di alam kubur pak." Pinta aku pada bapak Mirna. Bapak itu hanya mengangguk dengan air mata masih tersisa di pipi keriputnya. Sebelum pulang aku menyempatkan diri membaca surat Yasin di kuburan Mirna, juga Bu Hindun. Semoga mereka tenang di alamnya. Singkat cerita, sebulan berlalu. Aku selalu berusaha memperbaiki diri, berusaha tidak meninggalkan sholat, selalu berzikir, seperti yang dinasehatkan oleh ustadz di kampusku. Aku berusaha mengabaikan makhluk peliharaan ibu. Sampai 1 tahun kemudian, ibuku meninggal dunia karena sakit. Dan semenjak kematian ibu, tidak ada lagi sesajen malam Jumat Kliwon. Awalnya memang sangat mencekam, teror setiap saat. Tetapi kami selalu memantapkan hati pada Gusti Allah. Biarpun nyawa kami taruhannya, keluarga kami sudah bertekad tidak akan menyediakan sajen seperti itu lagi. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, teror itu berangsur menghilang. Dan entah kemana perginya makhluk peliharaan ibu tersebut. Dan akhirnya kami hidup normal tanpa gangguan. Itulah satu cerita yang bisa Mimin bagikan. Semoga cerita ini bisa kita jadikan pembelajaran ya. Ambil sisi positif dan buang negatifnya.
Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.